Jadi siapa yang jadi? Sekarang menjadi sebagai Ikram Sandi. Ikram Sandi jika ada jadi. Kenapa? Sakit. Semuanya sakit? Sakit. Jadi semuanya selain dari kata itu ada ya. Apakah kalian pernah melihat hujan? Kapan terakhir kalian melihat hujan? Terus, apa kalian pernah juga melihat air menguap? Bagaimana cara air menguap? Air direbus. Ya. Nah, tentang hujan dan menguap, untuk pembelajaran ini Ibu akan membahas tentang siklus air ya. Nah, sebelum kita belajar, kita speaking dulu ya. Pembelajaran kita lebih semangat. Siap ya? Fokus semuanya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali. Oke, kalian fokus ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Jadi kalian sebagian, jadi kalian masih dalam kondisi semangat. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang daya kalian pernah melihat hujan, terus pernah melihat air menguap. Pada pembahasan sekarang, Ibu akan membahas tentang siklus air yang ada di buku tema 8. Oke, anak, boleh kalian buka tema 8. Halaman 9. Di halaman 9 ada tentang siklus air. Nah, manusia selalu membutuhkan air ya. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, terakhir pertanian, industri dan untuk pembangkit listrik ya. Jadi kalian harus tahu ya bahwa air itu kebutuhan sehari-hari. Kan terjadi apa yang dirasakan? Ya, saya merasakan layak air karena kita tidak minum air yang tidak gelas. Jadi air itu kebutuhan untuk rumah tangga, pertanian, industri, untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita harus bersyukur air senantiasa tersedia di bumi, di alam bumi yang kita tinggali, yang kita hormati. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada siapa? Tuhan, kepada Allah ya. Karena Tuhan ada kalau itu pencipta seluruh alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Untuk kalian, kenapa air itu tersedia di bumi? Meskipun kita sudah memakai air dengan begitu banyak buat setiap hari mandi, setiap hari minum, ya, setiap hari menyiram tanaman, tapi air selalu tersedia. Ada yang tahu bagaimana? Bagaimana air selalu tersedia di bumi? Karena air mengalami siklus. Karena air mengalami siklus, yaitu apa siklus itu? Perputaran. Jadi siklus itu merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, ke atas air dan kuamnya. Lalu kembali lagi dalam atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, itu dinamakan dengan siklus air atau perputaran. Siklus air terjadi melalui apa aja? Nah, sana ada gambar tentang siklus air. Di buku tema terdapat gambar tentang siklus air. Air laut sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Jadi air yang ada di laut, di danau, di sungai itu menguap akibat oleh air. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi atau penguapan. Proses itu disebut dengan penguapan. Tumbuhan juga mengeluarkan uap selain dari danau, sungai, dan laut. Tumbuhan juga mengeluarkan uap yaitu yang disebut dengan transpirasi. Ya. Kalau penguapan disebut dengan evaporasi, ya, kalau penguapan dari laut, dari sungai, dan dari danau itu disebut dengan evaporasi. Kalau penguapan dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Ya. Terus buat air dari permukaan bumi naik berkumpul itu di udara, lama-lamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut dengan apa? Resiprokasi atau disebut dengan pengecapan. Dari laut, dari sungai, terus dari pepohonan naik ke atmosfer, ya, terus di atmosfer uap yang dari laut itu mengendap apa yang disebut dengan awan. Nah, ketika suhu menjadi awan, ketika suhu udara turun, ya, kesimatan udara turun, jadi suhu udara mulai tidak panas lagi, hasil ada pergeserannya. Uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan atau proses ini disebut dengan kondensasi atau pengemburan. Jadi siklus itu artinya apa? Itu saja. Evaporasi, presipitasasi, kondensasi, ya, itu adalah siklus air. Akhirnya akan turun menjadi hujan. Nah, lama-kelamaan kan si air uap air yang masuk ke atmosfer dan menjadi awan itu kan lama-kelamaan akan menjadi uap yang jenuh ya, kalau udaranya sudah berkurang, lama-kelamaan akan menjadi titik-titik air itu yang disebut dengan hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di lautnya. Jadi air hujan biasa turun di laut, biasa oke turun di darat. Nah, air hujan itu akan jatuh ke tanah ataupun perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah atau yang disebut dengan juga air sumur. Kamu sering kita gunakan, yang orang sering mengambil air dari mana? Sumur, ya. Terus air tanah juga akan meluas ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut, ya. Contohnya, di kita juga kalau musim kemarau atau curah hujannya sedikit, serapan yang di kita juga kan akan sedikit. Beda dengan jika curah hujannya lebih besar, serapannya lebih besar juga, airnya akan melimpah, akan besar, ya. Selanjutnya air juga akan mengalir ke laut. Namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali meskipun si air sungai belum sampai ke laut. Tapi jika suhu udaranya tinggi, panas banyak, air yang ada di sungai juga akan naik lagi ke atmosfer, ya. Jadi kan air laut menguap itu bukan dari uap laut saja, tapi dari sungai dan danau juga menguap, ya. Nah, air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali, jadi terus-terusan si air terus berputar dari laut, masuk ke atmosfer, dari atmosfer masuk lagi ke tanah, ke sungai, ke danau, ke sungai, ke danau, karena
jadi terus jadi itu yang dinamakan dengan siklus air, yaitu perputaran. Siklus air itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, yaitu bisa kan air yang ada di bumi itu 97 derajat, 97% adalah air asin, sedangkan air bersih berapa? 3%. Nah, jadi ya seperti selesai bahwa sebenarnya jumlah air yang ada di bumi secara keseluruhan cenderung tetap itu 3% ya. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, ibu akan memutar sebuah proses siklus air agar kalian lebih paham tentang proses siklus air. Merupakan air tawar. 92% dari air tawar merupakan es yang berada di grup. Sisanya yang tidak gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air itu sebagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahu kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan proses siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkan dan memahami materi siklus air. Itu sebuah video sekilas tentang prosesnya terjadi siklus air. Aku sama ya dengan yang tadi dijelaskan dengan video lainnya agar kalian lebih paham bagaimana proses siklus air itu terjadi. Oke, apa kalian sudah paham tentang proses siklus air? Ada yang mau ditanyakan tentang proses siklus air? Bu, apakah ada dampak negatif dari proses siklus air jika siklus air terganggu? Oke, aku menanyakan tentang dampak negatif dari proses siklus air jika siklus air terganggu. Tentu saja, kalau siklus air kita terganggu, akan banyak sekali hal-hal negatif. Contohnya, jika ada penebangan hutan. Nah, jika ada penebangan hutan itu kan menyebabkan hutan menjadi gundul ya, dan tidak bisa menyerap air sehingga menyebabkan banjir dan longsor. Nah, jika kita nih, kan kita itu kawasan pegunungan ya, kawasan yang masih banyak dengan pepohonan. Jika pohon-pohon yang ada di kita atau di gunung kita ya, ditebang secara liar, tidak dilakukan lagi rehabilitasi, jika terjadi hujan besar akan mengakibatkan longsor atau banjir karena tanah yang ada dataran tinggi itu tidak bisa diserap oleh pohon. Nah, itu dampak negatif dari siklus air jika terganggu, yaitu salah satunya dengan penebangan pohon secara liar yang penebangan secara liar. Oke, saya sudah sekilas baca tentang siklus air. Nah, di sana kalian bisa mencari informasi apa sih yang terjadi di teks tentang sirkulasi tersebut. Jadi kalian mencari informasi penting yang ada di dalam buku. Sudah melakukan diskusi tentang proses siklus air dan membuat sebuah gambar tentang proses siklus air. Untuk itu, Ibu yang minta setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, bisa dari kelompok satu boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu akan mempresentasikan boleh seorang presentasi. Terjadinya proses siklus air melalui 3 tahap, yaitu evaporasi, yaitu penguapan, presipitasi, yaitu pelendakan, dan kondensasi, yaitu pengembunan. Selain penguapan dari sungai, danau dan laut, penguapan juga bisa terjadi dari tumbuhan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengingat tentang proses terjadinya siklus air dan kalian bisa disambungin menjaga siklus air ya, tidak tidak membuang air. Terus kalian sekiranya tidak memerlukan air atau apa ya, jangan buang-buang air. Menjaga siklus air penting. Karena kenapa kita menjaga siklus air itu sangat penting? Karena supaya kita selalu mempunyai air bersih untuk minum. Nanti kita sehari-hari, karena siklus air membantu air di bumi terus berputar dan tidak berulang. Jadi air tidak akan habis walaupun kita pakai terus ya. Nah, kalau kita tidak menjaga siklus air, bisa terjadi apa? Jika kita tidak menjaga siklus air akan jadi apa? Jadi juga hanya kekurangan air bersih, kita tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa mandi. Kalau kita mau minum air, tidak ada air bagaimana? Harusan ya. Terus akan terjadinya banjir. Karena juga akan terjadi kekurangan air akan kita harusan, tidak bisa mandi. Begitu juga kalau misalkan air terlalu banyak, terus air tidak ada serapan air, tidak ada penahan air seperti itu juga akan mengakibatkan banjir dan longsor yang berbahaya bagi kita semua. Ya. Oleh karena itu kita harus hemat menggunakan air, tidak membuang sampah sembarangan ya, dan menjaga lingkungan kita dengan cara apa? Menjaga lingkungan kita dengan cara apa? Menanam pohon organisasi apa agar air hujan bisa menyerap ke tanah ya. Jadi itu fungsi dari penanaman pohon itu untuk menyerap air. Dengan jaga siklus air kita juga membantu menjaga apa? Menjaga tumbuhan dan hewan agar tidak kalau tumbuhan tidak kekeringan dan hewan tidak akan kehausan. Kalau juga seperti manusia membutuhkan air ya. Serta menjaga bumi tetap sejuk dan nyaman untuk kita tinggal di kalau misalkan di rumah kayak tadi udaranya akan panasnya. Jadi menjaga siklus air adalah cara kita menjaga kehidupan dunia agar tetap baik dan sehat untuk semua makhluk hidup ya. Karena itu tergantung pada air. Jadi semua manusia itu sangat membutuhkan air. Kalau tidak ada air, kita semua yang ada di bawah bumi akan musnah, tidak akan ada ya. Oke, ibu di sini akan memberikan sebuah tugas rumah ya. Tugas rumah kalian sering memegang gadget ya, HP ya, sering internetan, sering main game. Main game itu menggunakan kuota ya. Jadi gunakan sebaik mungkin HP di rumah untuk hal yang baik untuk belajar ya. Nah, kalian di rumah bisa mencari dari Google atau menanyakan orang tua atau kakak atau sebagainya ya. Itu tentang apa itu siklus air. Oke, boleh tulis. Tugas yang pertama, kalian mencari informasi tentang siklus air. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 tahapan siklus air. Terus yang ketiga, gambar masing-masing tentang siklus air dan berikan keterangan di setiap tahapan gambarnya. Nah, jadi kalian membuat gambar siklus air yang tadi seperti kalian sudah pokoknya. Nah, sekarang kalian di rumah membuat masing-masing proses siklus air dan dituliskan tahapan-tahapan proses siklus air. Terus apa sih manfaat siklus air bagi kehidupan? Nah, terus yang terakhir, tuliskan cara-cara menjaga siklus air agar tetap berjalan dengan baik. Ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga siklus air agar siklus air tetap berjalan dengan baik? Itu tugas kalian di rumah mencari bisa dari internet, bisa dari orang tua ya, bisa dari kakak kalian. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai mengenai siklus air ya, dan dampak-dampak dari negatif siklus air. Untuk itu sebelum kita pulang, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh kalian. Tugas yang ibu berikan semoga dikerjakan di rumah dan besok bisa diperbolehkan ya. Oke, sebelum kita pulang kita sebagai dulu. KM boleh diterima.